Kapal motor Fortuner terbakar di perairan Gresik, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat kapal sedang berlabuh untuk mengantri bongkar muat di pelabuhan Gresik. Api berasal dari kamar akomodasi dengan cepat meluas dan membakar benda yang mudah terbakar di dalam kapal. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek di salah satu bagian kapal. Kasat Polair Polres Gresik AKP Purlaksono mengatakan KM Fortuner berlayar dari Sampit, Kalimantan untuk bongkar muat di pelabuhan Gresik. Upaya-upaya yang kami sedang lakukan, kami bersama stakeholder yang ada di Pelabuhan Gresik, Polair Gresik bersama APBS Direktorat Polda Jatim, bersama KRI Warakas, TNI Angkatan Laut, bersama KPLB Sabandar Gresik bersama untuk melakukan evakuasi dan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran kapal Tunda TB Jaya Negara dan KSOP Gresik berjibaku memadamkan api selama lebih dari 4 jam. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Aksi penyiraman air keras terhadap pengendara motor oleh orang tidak dikenal menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. PSSI menghentikan Liga 2 dan 3 yang baru berjalan hingga babak penyisihan. Bukan hanya itu, isu pemalsuan tanda tangan CEO PSCS Cilacap menyetujui Liga dihentikan pun menyeruak. Problematika apa yang ada di balik gelaran sepak bola Liga 2 dan 3? Saya Wilson Purba, inilah iNews Prime selengkapnya. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar bangunan rumah dan seluruh isinya. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dari salah satu kamar, diduga berasal dari tumpukan mercon. Tugas pemadam kebakaran yang menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi sempat terkendala jalan yang sempit. Akibat kebakaran ini, 3 orang mengalami luka bakar. Waktu dia teriak, saya keluar. Saya keluar, api udah menjalar, Pak. Ada ledakan gitu, Pak? Mercon. Ada mercon. Berapa kali itu, Pak? Banyak sekali. Ketiga korban yang mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Gatol, Kota Mojokerto. Sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari tabung gas LPG yang bocor. Bus milik jasa ekspedisi terbakar di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat bus tak berpenumpang tersebut parkir. Sebuah bus milik jasa ekspedisi terbakar di area parkir di Jalan Rajiman, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Api menghanguskan badan bus yang terparkir dan tidak berpenumpang hingga membuat asap tebal mengepul di sekitar lokasi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Yang terbakar bis 3/4. Kejadian tadi jam 2. Diduga ada kabel bodi yang korsleting. Kabel bodi ya, jadi korsleting listrik berarti Bang ya? Iya itu, korsleting listrik. Berapa unit Bang yang terjadi? 2 unit. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 2 unit mobil damkar. Untuk yang ketiga kalinya, aktor Revaldo jadi tersangka kasus narkotika. Revaldo mengaku sebagai pecandu mengkonsumsi narkoba 4 kali seminggu. Aktor Revaldo Rivaldi kembali mengenakan baju tahanan setelah menjadi tersangka kasus narkotika. Berdasarkan hasil tes, Revaldo positif menggunakan metamfetamin dan amfetamin. Revaldo mengaku menggunakan narkotika 4 kali dalam seminggu. Polisi mengamankan barang bukti berupa ganja, pil ekstasi, serta sisa sabu yang telah dikonsumsi di kediaman Revaldo di apartemen Brawijaya, Jakarta Selatan. Saya relapse, saya kambuh. Saya adalah pecandu.
punya masalah mental. Lebih baik ditegur sama abang-abang ini daripada ditegur sama Yang Maha Kuasa. Saya berterima kasih. Revaldo pernah ditangkap kasus narkoba pada tahun 2006 dan tahun 2010. Saat itu Revaldo divonis 2 tahun penjara dan denda Rp1 juta subsidiar 1 bulan kurungan. Tidak hanya menuai komentar dari netizen, aksi nekat Ria Ricis membawa bayinya naik jet ski juga dapat teguran dari Komnas Perlindungan Anak. Konten istri Teuku Ryan tersebut bahkan disorot media asing. Komisi Nasional Perlindungan Anak mengecam Ria Ricis yang mengajak sang anak naik jet ski tanpa pelampung. Aksi ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi anak jika demi konten di media sosial. Saya tidak mengurangi hak anak untuk mendapatkan rekreasi, dibawa ke tempat-tempat hiburan untuk menyenangkan anak-anak. Tidak pada konteks itu. Tetapi sekali lagi, kalau ada niatan karena itu hanya untuk meningkatkan konten, itu adalah eksploitasi. Karena anak 5 bulan itu adalah anak yang sungguh-sungguh harus mendapatkan pelayanan yang baik, tumbuh kembang anak yang baik, dan seterusnya. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada Ibu Ria Ricis untuk menghentikan, termasuk pada suaminya. Karena saya melihat videonya cukup menakutkan, saya aja sangat khawatir. Sebelumnya, video Ria Ricis bersama suaminya Teuku Ryan yang mengajak sang anak bermain jet ski menuai berbagai komentar netizen di sosial media. Tak hanya itu, aksi adik Okky Stiana Dewi ini juga disorot media asing. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kondisi Papua kian kondusif usai penangkapan Lukas NMB. Mahfud juga mengatakan PPATK akan mengawasi pergerakan uang orang-orang yang terseret kasus Lukas NMB. Usai diperiksa selama 5 jam kemarin malam, KPK menahan Lukas NMB di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan, hingga tanggal 30 Januari 2023. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, usai penangkapan dan penahanan Lukas NMB, kondisi Papua kian kondusif. Mahfud juga menjelaskan pemerintah melalui PPATK akan terus mengawasi pergerakan uang oleh orang-orang yang terseret kasus Lukas NMB. Sekarang Papua sangat kondusif dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas NMB. Semua itu, ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat sudah tegakkan hukum gitu. Dan pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar itu kita awasi lewat PPATK. Kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya, kan kita ambil secepatnya. Kader Partai Demokrat ini ditangkap KPK pada 10 Januari lalu saat makan siang di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra. Lukas NMB terlibat dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua senilai 11 miliar rupiah. Terdakwa kasus investasi bodong binomo Indra Kesuma alias Indra Kents tetap divonis 10 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menghukum Indra Kents 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Terdakwa kasus investasi bodong binomo Indra Kesuma alias Indra Kents tetap divonis 10 tahun penjara. Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan permintaan terkait aset sitaan Indra Kents yang semula disita dan dikembalikan kepada negara, diubah menjadi dikembalikan kepada korban. Majelis Hakim memutuskan semua barang bukti yang disita dari Indra Kents harus dikembalikan untuk mengganti kerugian korban. Dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara proporsional melalui pengurus paguyuban para korban sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum.
Berbeda cerita dengan Doni Salmanan, terdakwa penipuan investasi Quotex yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Majelis hakim bahkan memutuskan Doni Salmanan tidak perlu membayar ganti rugi kepada para korban. Ditambah seluruh aset Doni yang disita dikembalikan bukan kepada korban, melainkan dikembalikan kepada Doni Salmanan sendiri. PSSI menghentikan Liga 2 dan 3 yang baru berjalan hingga babak penyisihan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.